Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Media Pembelajaran Otomotif. Dalam video kali ini saya akan membahas serta menjelaskan mengenai materi pengaman rangkaian kelistrikan. Jadi nantinya kita berbicara mengenai pengaman rangkaian kelistrikan. Tentunya dalam bidang otomotif, entah itu digunakan dalam kendaraan ringan berupa mobil ataupun sepeda motor ya teman-teman. Jadi kita merangkum ke semuanya itu. Oke, mengingatkan sekali lagi teman-teman, jangan mempercepat video agar materi yang saya sampaikan tidak terputus-putus atau diterima dengan sempurna sama teman-teman. Oke, dan jangan lupa untuk subscribe, klik tombol loncengnya, kemudian like dan komen untuk memberikan saran, masukan, kritik agar video yang saya buat, materi yang saya sampaikan lebih baik lagi, lebih jelas lagi. Oke teman-teman, berbicara mengenai pengaman rangkaian, banyak yang mengatakan bahwa pengaman rangkaian kelistrikan itu berupa shekring atau fuse, bahasa Inggrisnya fuse. Jadi shekring itu sebagai pengaman apabila rangkaian kelistrikan itu terjadi malfungsi atau konsleting ataupun kerusakan akibat kebesaran arus ataupun hubung singkat. Jadi pengaman ini yang akan bekerja apabila terjadi beberapa hal itu tadi. Oke teman-teman, jadi komponen sistem pengaman listrik itu dapat dilihat di layar PC teman-teman. Jadi contohnya ada shekring, ada fuse elemen. Shekringnya pun ada bermacam-macam, ada shekring kotak yang berwarna itu, kemudian yang berwarna ini ada fuse elemennya yang ini, kemudian ada fuse tabungnya yang seperti ini. Jadi komponen sistem pengaman ini atau fuse ini dia bekerja mengalirkan arus apabila di rangkaian yang dialirinya melalui fuse ini terjadi malfungsi atau konsleting, maka shekring ini yang akan bekerja atau pengaman ini yang bekerja, dia akan memutuskan arus dengan cara elemen yang ada di dalam ini panas dan akibatnya bisa terputus. Jadi seperti itu. Jadi keuntungannya sangat besar. Dia merusak sendiri, tetapi komponen listrik yang lain akan aman daripada tanpa ini, tapi komponen kelistrikan yang lain yang merusak. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Jadi kita pahamkan mengenai fungsinya shekring atau sistem pengaman listrik tersebut. Oke teman-teman, kemudian contoh lain teman-teman, tak hanya di kendaraan, misal di rumah teman-teman. Jadi misalnya gini, lampu yang ada di rumah teman-teman itu bisa dibayangkan apabila salah satu lampu ataupun salurannya kabel terjadi konsleting, apabila tidak ada shekring, maka yang terjadi adalah bisa menyebabkan percikan bunga api dan menjadi bakar. Dan yang paling parahnya lagi, bisa komponen meteran listrik yang ada di rumah bisa saja rusak. Jadi seperti itu teman-teman. Kalaupun menggunakan shekring yang melebihi kapasitasnya, justru juga akan berbahaya. Jadi memakai pengaman listrik harus yang sesuai standarnya ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, itu tadi mengenai
masalah pengaman listrik, jadi fungsinya, kemudian apabila tidak memakainya, seperti itu ya teman-teman. Oke, mengenai kita berbicara mengenai sekring dulu, nanti ada fuse element dan fuse billing. Jadi kita berbicara mengenai sekring dulu ya teman-teman. Jadi sekring itu jenisnya ada dua teman-teman. Yang pertama ada tabung atau kaca, ada yang menyebutnya seperti itu. Kemudian ada yang kotak seperti ini yang berwarna-warna. Konsepnya sama saja, cuma materialnya yang berbeda saja. Jadi seperti itu. Kemudian pemasangannya di paralel ya teman-teman, seperti ini. Jadi sekring pertama, sekring kedua, sekring ketiga, dan seterusnya. Tegangan dari sumber satu, kemudian yang rangkaian sendiri-sendiri. Misal contohnya ini teman-teman, kita pemasangan pada sepeda motor ya teman-teman. Jadi sekringnya misal dibuat banyak, sebenarnya sepeda motor hanya ada beberapa saja, 2 atau 3. Kalau sebagai contohnya saja, tidak hanya di sepeda motor, bisa di mobil juga bisa. Kita contohnya di mobil dulu saja ya. Yang sepeda motor karena ada 3 mungkin lebih simpel. Untuk yang mobil sangat banyak. Jadi contohnya ini dari tegangan sumber 1, kemudian yang satu ini untuk untuk lampu jarak jauh ataupun jarak dekat bisa dijadikan 1. Kemudian untuk rating, kemudian untuk lampu rem, kemudian untuk lampu kota atau lampu tail, kemudian lampu rem juga bisa. Dan ini masih banyak lagi untuk aksesoris dan lain. Jadi pemasangannya seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat gambar di layar PC teman-teman, pahami melalui gambar. Silahkan diingat-ingat gambarnya dan dijelaskan melalui kata kalimat teman-teman, gak apa-apa. Misal cara pemasangan sekring ya, teman-teman ingat gambarnya saja. Oh ternyata seperti itu. Kemudian mengenai jenis ini ya teman-teman. Jadi konsepnya, ingat tadi saya mengingatkan konsepnya sama aja. Jadi dia mengalirkan arus. Kalau yang tabung ini lewat logam ini dan ini. Jadi melewati yang di dalam. Nah, pemasangannya sama seperti ini. Yang ini pun sama, konsepnya sama. Cuma kakinya yang berbeda. Kalau ini yang sebagai dudukannya di sini dan di sini. Kalau yang kotak, yang ini sama ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu mengenai sekring dan cara pemasangannya. Oke, kemudian mengenai kapasitas sekring teman-teman. Jadi kapasitas sekring itu ada standarnya. Kita melihat dari warnanya. Oke, jadi teman-teman ingat tabel ini. Sekring besar 20. Apa itu 20 apa? Nah, 20 ampere. Kita berbicara kapasitasnya ampere semua ya teman-teman. Jadi misal 20 ampere, 30 ampere dan seterusnya. Yang ini juga 20 ampere, 30 ampere dan seterusnya. Oke, yang pertama teman-teman, diingat warna kuning itu untuk sekring besar 20 ampere dan sekring standar dan mini itu 20 ampere. Oh ya teman-teman, sekali lagi sekring besar dan sekring standar mini itu seperti ini ya teman-teman ya, di slide sebelumnya. Yang ini yang kecil, ini yang besar, ini yang standar, ini yang mini. Jadi seperti ini. Perbedaannya cuma dimensinya saja ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kembali lagi di sini. Kemudian warna hijau 30 ampere, yang standar mini 30 ampere. Kemudian yang coklat sekring besar 70 ampere, yang mini 7,5 ampere, begitu seterusnya sampai kuning muda. Mengenai ini yang kosong, ini memang tidak ada ya teman-teman. Jadi maksimal ada 80 ampere, yaitu tak berwarna untuk sekring besar. Kalau yang sekring standar mini tak berwarna itu hanya 25 ampere. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Ini butuh ingat-ingat
saja, tidak, tetapi harus paham juga teman-teman. Kalau misal ada pertanyaan yang dibalik-balik yang tak berwarna itu, kalau sekring standar mini berapa kapasitasnya ampere. Jadi teman-teman harus menghafalkan tabel-tabel ini atau standar warna sekring. Oke ya teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya lanjutkan sekali lagi mengenai ilustrasinya. Yang tadi sudah mengenai pemasangannya. Sekarang ilustrasinya begini teman-teman. Kondisi sekring yang baik, maka jika pada rangkaian listrik yang tertutup, bebannya akan bekerja, atau kita contohkan di sini lampunya menyala. Jadi sekring yang baik, rangkaian akan bekerja dan lampu menyala. Kita contohkan lampu dulu ya teman-teman. Jadi bebannya bisa diganti dengan yang lain, entah itu apa. Kalau ini hanya ilustrasi saja ya teman-teman. Kemudian kita lihat di kanan, gambar kanan. Kalau sekring putus, walaupun ada rangkaian tertutup, tetapi kalau sekring putus maka tidak bisa dialirkan. Artinya beban tidak bekerja dan lampu padam. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian apabila arus yang ini tidak melewati beban, tapi ternyata terjadi konsleting dan langsung menuju ke massa, maka sekring akan putus. Jadi seperti itu, logikanya seperti itu teman-teman. Teman-teman melihat di ilustrasinya seperti ini. Oke teman-teman, apabila ada hubungan singkat atau konsleting, maka sekring akan putus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Makanya apabila ada permasalahan dalam kendaraan mengenai kelistrikan, yang pertama kadang ada yang melihatnya dari sekringnya dulu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Kemudian penempatan sekring secara umumnya di sisi kaki penumpang ya teman-teman, kemudian di ruangan mesin, kemudian di sisi kaki pengemudi. Oke, penempatan sekring ini secara umum memang seperti itu, tetapi ada standar-standarnya pabrikan masing-masing, entah itu di dashboard dan lain sebagainya. Itu tergantung dari si pabrik atau pabrik-pabriknya memiliki standar khusus. Kemudian biasanya teman-teman ditutup sekringnya ada tulisan keterangannya. Misal gini, ada 40 ampere, 20 ampere dan seterusnya, dan ada keterangan untuk lampu apa, untuk sekring apa misalnya, untuk tail, untuk headlamp, untuk horn atau klakson dan aksesoris lainnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mohon dicamkan, dipahami melalui gambar ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oh ya teman-teman, apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Sekali lagi, kalau ada beberapa hal masukan, silahkan masukkan atau tulis di kolom komentar ya teman-teman. Oke, saya lanjutkan. Kemudian mengenai fuse element. Fuse element dan fuse bearing itu juga sebagai pengaman rangkaian kelistrikan. Jadi fuse element itu sebenarnya itu juga sekring pada umumnya, cuma perbedaannya ada di sini. Nah, yang ada di kotaknya dalam ini ada yang materialnya yang berbeda ya teman-teman, sama dengan fuse atau sekring yang biasa. Jadi berbentuk kotak seperti ini, berongga seperti yang di dalam ini. Kemudian yang fuse bearing itu seperti kabel yang dihubungkan langsung di baterai ya teman-teman. Dia akan bisa putus apabila terjadi konsleting. Oke. Kemudian mengenai fuse element. Nah, ini. Oke. Kita lihat bagian pengamannya ini teman-teman di sini. Jadi
seperti elemen atau apa ya ini ya, ini seperti plat. Nah, seperti platnya teman-teman, seperti plat tipis memiliki kapasitas atau ampere yang sudah ditentukan. Kemudian kapasitas ampernya ada di atas, tulisannya ada di atas atau di bagian cover atas. Kemudian rumahnya ini terbuat dari plastik, kemudian ada blok endotermis. Jadi ini kayak apa ya ini, berwarna putih biasanya, kemudian mudah rapuh ya teman-teman. Jadi seperti itu mengenai fuse elemen seperti itu. Kerjanya sama dengan fuse sekring yang biasa, cuma materialnya yang berbeda ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kalau teman-teman menemukan ada fuse elemennya yang modelnya berbeda, silahkan dimasukkan ke kolom komentar ya teman-teman, agar kita bisa belajar bersama. Oke, mengenai kapasitas fuse elemen. Jadi ada juga kode warnanya untuk fuse elemen. Untuk kapasitasnya berdasarkan satuan ampere. Jadi 30 ampere itu warnanya merah jambu. Warnanya ini bisa dilihat di covernya fuse elemennya teman-teman, atau rumahnya fuse elemennya teman-teman, fuse elemen. Kemudian 40 ampere warnanya hijau, 50 ampere merah, 60 kuning, 80 ampere hitam, dan 100 ampere itu biru teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian letak pemasangannya teman-teman lebih dekat dengan baterai teman-teman. Jadi seperti ini. Ini dirangkai secara paralel ya teman-teman. Jadi sebelum sekring biasa ya teman-teman, sebenarnya boleh saja tidak memakai ini, cuma biar lebih aman lagi pakai fuse elemen ini ya teman-teman. Kemudian ada, oh ya teman-teman, ini penempatannya juga sama. Kadang di atau satu lokasi dengan penempatan dengan sekring-sekring biasa. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu. Kemudian ada fuse beling tadi, ternyata diameternya lebih kecil, ukurannya pendek, dan dapat meleleh serta putus. Jadi seperti itu ya teman-teman. Fuse beling ternyata bisa putus walaupun berbentuk kabel. Jadi pemasangannya di sini ya teman-teman, setelah baterai dan sebelum fuse elemen misalnya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman mengenai pengaman rangkaian kelistrikan berupa fuse atau sekring, kemudian fuse elemen dan fuse beling. Jadi intinya bahwa kesimpulannya bahwa sebuah rangkaian apabila terjadi malfungsi atau terjadi konsleting, maka fuse elemennya yang bekerja. Tetapi jika tidak ada fuse elemen ataupun pengaman rangkaian listrik, maka bisa saja rangkaian kelistrikan akan rusak, entah itu di komponennya beban ataupun di saklarnya dan sebagainya. Jadi pengaman ini sangat penting sekali dalam suatu rangkaian kelistrikan, entah itu memakai fuse beling, fuse elemen, atau fuse sekring biasa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya untuk mengamankan rangkaian apabila terjadi konsleting atau malfungsi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Apabila ada pertanyaan atau yang masih kurang paham, silahkan tanyakan di kolom komentar. Kemudian apabila ada beberapa hal atau materi yang masih kurang, silahkan teman-teman menambahkan melalui kolom komentar. Kita belajar bersama, dan paling tidak teman-teman juga mendukung channel ini agar menjadi lebih baik lagi, berkembang lebih baik lagi ke depannya. Oke teman-teman, dari saya, apabila banyak salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.